Mengantisipasi aksi reuni 212, kawasan Monas dan sekitarnya mulai tengah malam tadi ditutup, lalu lintas akan dialihkan melalui jalur alternatif. Penutupan kawasan Monas dan penyekatan di jalan sekitarnya akan berlaku sejak pukul 24 hingga malam nanti. Kawasan Patung Kuda dan Monas akan ditetapkan sebagai kawasan terbatas dan seluruh kendaraan dilarang melintas. Lalu lintas akan dialihkan ke jalur alternatif. Penyekatan untuk mengantisipasi berkumpulnya massa untuk perayaan reuni 212 di tengah pandemi. Maka kami dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan penyekatan di seputar kawasan Bundaran Patung Kuda dan kawasan Monas yang akan berlaku mulai pukul 24.00 nanti malam sampai dengan setidaknya pukul 21.00 tanggal 2 Desember besok. Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan kawasan Monas. Jadi semua area yang berwarna merah ini dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau restricted area. Semua kendaraan mulai nanti malam tidak boleh memasuki kawasan ini. Pertama, dari Simpang Kebon Sirih Tamrin, ini jalan sudah kita tutup. Kemudian dari Budi Kemuliaan, kemudian Jalan Museum, Abdul Muiz, Harmoni, Bundaran Veteran 3, kemudian Gambir yang menuju ke Istana, kami sering menyebutnya Ambon 9, serta dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Semua kawasan ini menjadi kawasan terbatas dan tidak boleh dimasuki oleh kendaraan apapun. Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengizinkan kegiatan reuni 212 baik di Monas ataupun di ruang terbuka di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panitia reuni 212 menyatakan akan tetap menggelar acara di kawasan Patung Kuda Jakarta dengan tajuk Aksi Super Damai. Panitia Reuni 212 mengumumkan akan tetap menggelar acara di kawasan Patung Kuda hari ini dengan tajuk Aksi Super Damai. Menurut panitia, pihaknya tidak membutuhkan izin lantaran sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Dengan tema Bela Ulama, Bela MUI, Ganyang Koruptor yang bertempat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021 pukul 08 sampai 11.00. Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberi izin kegiatan reuni 212 di kawasan Patung Kuda atau ruang terbuka lainnya yang masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas Covid DKI yang tidak merekomendasikan kegiatan reuni 212 karena masih pandemi COVID-19 dan PPKM level 2. Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Patung Kuda. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Mencegah massa masuk di kawasan Monas dan sekitarnya, di Lantas Polda Metro Jaya akan menutup jalan dan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Maka kami dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan penyekatan di seputar kawasan Bundaran Patung Kuda dan kawasan Monas yang akan berlaku mulai pukul 24.00 nanti malam sampai dengan setidaknya pukul 21.00 tanggal 2 Desember besok. Area yang akan ditutup adalah
area di seputar Patung Kuda dan kawasan Monas. Jadi semua area yang berwarna merah ini dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau restricted area. Semua kendaraan mulai nanti malam tidak boleh memasuki kawasan ini. Pertama, dari Simpang Kebon Sirih Tamrin, ini jalan sudah kita tutup. Kemudian dari Budi Kemuliaan, kemudian Jalan Museum, Abdul Muiz, Harmoni, kemudian Veteran 3, kemudian Gambir yang menuju ke Istana, kami sering menyebutnya Ambon 9, serta dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Semua kawasan ini menjadi kawasan terbatas dan tidak boleh dimasuki oleh kendaraan apapun. Ya. Reuni 212 tahun ini merupakan tahun ke-6 sejak pertama kali digelar pada 2 Desember 2016 lalu. Saat itu jutaan umat muslim dari berbagai daerah memenuhi kawasan Monas dan sekitarnya. Aksi yang diisi dengan zikir, doa bersama dan sholat Jumat dipicu pernyataan mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dianggap menistakan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyarankan rencana reuni 212 di Sentul Bogor dibatalkan. Kecamatan Babakan Madang, Sentul juga belum menerima pengajuan izin reuni 212 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Az-Zikra Sentul. Tidak mendapat izin di Jakarta, Panitia Reuni 212 berencana memindahkan kegiatan mereka ke Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Meski demikian, Camat Babakan Madang, Cecep Imam mengaku hingga kini belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait rencana itu. Jika tetap akan digelar, pihak kecamatan mengimbau panitia untuk mengajukan izin terlebih dahulu ke Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Pemerintah itu mengacu pada aturan, Pak. Jadi sekarang PPM level 3 diperkenakan dan tidaknya, kami pun menyarankan kepada panitia dengan jika supaya bersurat ke Satgas Covid tingkat kabupaten. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar rencana reuni 212 ditunda hingga kondisi membaik. Terlebih saat ini Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Sudah di ruang publik, tidak kami rekomendasi karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi kenaikan lonjakan COVID. Jadi kita ini belum normal, itu kesimpulannya. Jadi mohon sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda di situasi yang lebih baik. Penolakan izin sebelumnya juga disampaikan Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Harun menegaskan kepolisian tidak akan mengeluarkan izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hingga saat ini Polres Bogor dan Satgas COVID-19 juga belum menerima pengajuan izin reuni 212 yang rencananya akan digelar besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespon permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pratikno menegaskan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pratikno menyampaikan pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Sementara terkait permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pratikno menyerahkan pada Presiden. Wakil Ketua MPR, Fadil Muhammad, meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 orang menjadi 10 orang. Ketua MPR Bambang Susatyo bahkan menyebut Sri Mulyani tidak menghargai MPR. Ya enggak lah, kalau itu kan urusannya Presiden lah, mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Komisi Nasional Disabilitas di Istana Kepresidenan Jakarta. Masa jabatan komisi ini 5 tahun.
7 anggota Komisi Nasional Disabilitas dilantik Presiden Joko Widodo. Pembentukan komisi ini untuk menunaikan komitmen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan diperkuat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Ketujuh komisioner yang dilantik ini memiliki latar belakang dari berbagai unsur, yaitu 4 penyandang disabilitas dan 3 non-disabilitas. Diharapkan komisi ini menjadi langkah awal yang positif untuk kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi disabilitas. Dan masa jabatan Komisi Nasional Disabilitas ini ialah 5 tahun sejak dilantik. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan selamat kepada satu persatu komisioner. Pemerintah Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dengan kategori ekonomi syariah dalam gelaran Indonesia Awards 2021. Penghargaan ini sebagai motivasi untuk perluasan ekonomi syariah di berbagai sektor. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih Piala Penghargaan Indonesia Awards 2021 sebagai provinsi dengan implementasi terbaik ekonomi syariah. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansyarullah mengapresiasi penghargaan ini dan memotivasi dirinya untuk lebih mengembangkan ekonomi syariah di berbagai sektor di Sumatera Barat. Jadi kita di Sumatera Barat itu semenjak tahun 2010 ya, itu ketika saya masih wali kota Tangerang, kita sudah mulai di daerah, bahkan juga di kabupaten kota yang lain juga sudah mulai itu dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah. Nah sekarang ini juga tetap berjalan dan sudah diikuti oleh kabupaten kota di Sumatera Barat dan bahkan sekarang sudah berkembang kepada yaitu BPR syariah ya dan kemudian juga secara bertahap juga koperasi di Sumatera Barat pun juga sudah konversi ke syariah. Mahyaldi juga mengatakan akan meningkatkan sosialisasi di masyarakat mengenai implementasi ekonomi syariah di Sumatera Barat. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Memperkuat sinergitas dan kerjasama, jajaran direksi Bank BJB mengunjungi gedung ID Center Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kedatangan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, beserta jajaran direksi disambut langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta jajaran direksi MNC Group menyambut hangat kunjungan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi di gedung Ainus Center, Jakarta Pusat. Kedatangan direksi Bank BJB ini menjadi kunjungan silaturahmi untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Selain mempresentasikan kawasan ekonomi khusus Lido, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo juga mengajak Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi melihat fasilitas di gedung Ainus Center. Karena kami ingin sangat melihat kondisi dari MNC Group yang makin lama growth-nya makin sangat eksponensial dan tentunya buat BJB ini menjadi salah satu langkah peran di mana kami sebagai perbankan selalu akan mensupport langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Haritanu bersama MNC Group-nya sendiri. BJB ini betul sudah seperti keluarga, jadi banker kami, mitra kami, ya, apalagi kami ada Lido. Lido itu kan kebanggaan Jawa Barat dan BJB kan juga tentunya punya misi juga untuk membangun Jawa Barat. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan, dikerjasamakan. MNC Group melalui MNC Media akan mendukung Bank BJB dalam menyampaikan kebijakan serta layanannya kepada nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Armada ke-76, Koarmada 1 menggelar perlombaan ketangkasan dan kekuatan khas matra laut antar satuan. Lomba ini merepresentasikan kemampuan fisik dan teknis mutlak yang dimiliki prajurit matra laut dalam melakukan aktivitas di kapal perang.
Dalam rangka menyambut Hari Armada RI ke-76, Koarmada 1 menggelar perlombaan ketangkasan dan kekuatan khas Matra Laut antar satuan di Kompleks Satuan Kapal Koarmada 1 Pondok Dayung. Lomba ketangkasan ini mempresentasikan kemampuan fisik dan teknis yang mutlak dimiliki prajurit Matra Laut dalam melakukan aktivitas di kapal perang seperti berlari, mendayung perahu karet, berenang, hingga orientasi bangunan kapal perang. Sementara lomba kekuatan Matra Laut meliputi berlari, kemudian memindahkan ban ukuran besar, memanggul tali tros, menggulingkan drum, mengangkat kotak amunisi yang semuanya dilakukan dengan berlari. Lomba ketangkasan diikuti oleh 7 personel dalam satu tim, dan lomba kekuatan 2 personel dalam satu tim, dan yang tercepat menjadi pemenangnya. Tim tercepat yang memasuki garis finish akan menjadi pemenangnya. Hari Armada RI ke-76 juga diwarnai dengan kegiatan bakti sosial dan donor darah yang digelar oleh Lantamal 3 Jakarta, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara. Bakti sosial ini diikuti 250 pendonor yang terdiri dari prajurit TNI, PNS, serta ibu-ibu Jala Senastri, Lantamal 3 di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 3, Ancol, Jakarta Utara. Komandan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk yang meninjau dan juga menjadi peserta donor darah mengatakan, kegiatan ini selain bentuk kepedulian terhadap masyarakat, juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan para pendonor. Arab Saudi mendeteksi kasus pertama dari varian baru virus corona, Omicron. News Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.